Sigenta, salam botol biru. Tunas Agro luar biasa. Saya UPTD Pertanian wilayah Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi bersama rekan-rekan juga ini dari penyuluh kabupaten Pak Angesok, kemudian rekan-rekan penyuluh yang lainnya juga hadir di sini untuk melihat potensi panen yang ada di kelompok tani Pemoyanan Desa Kadaleman, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Ternyata sudah dilihat cukup bagus karena memang ini paritas hibrida ya Pak Unang. Paritasnya apa Bonang? Mapan P5 ya, hibrida P05. Mudah-mudahan nanti setelahnya diubin ini ataupun ditimbang seluruhnya bagus. Hanya biasanya ini produksinya lebih dari 8 ton ya per hektar. Kira-kira seperti itu. Kemudian di lokasi lain seperti di wilayah-wilayah lain, kecamatan lain juga sekarang harus mulai panen awal musim, mudah-mudahan produksinya bagus. Karena Pajampangan ini memang lokasinya luas, sepertiga luas sawah Kabupaten Sukabumi, kurang lebih 24.000 hektar luas sawah yang ada di wilayah Jampang Kulon. Demikian, mudah-mudahan ke depan produksi padi Pajampangan lebih bagus lagi. Terima kasih. Pak, ini teh Ikem teh sama Oci teh masih banyak pertanyaan ya soal masalah padi. Kalau Ika masih kuat dengan sinar matahari seperti ini, kita ngobrol bisa panjang di sini. Ikem bisa Tapi kalau kekurangan. pengen yang lebih enjoy, kita nanti di saung aja ngobrolnya ya. Kita nanti jawab teknologi yang digunakan untuk Biar pengamanan padi. lebih Yuk kita itu ya, jalan. Pak. Yuk kita jalan dulu. ya sama tukang tani kudu kenapa kita si bapaknya mau bertanya mas tapi awal. Beras dari Jampang suka disebut beras sayur atau beras medium. Iya. Itu ya. Jelaskan. Iya, gini. Jadi perbaikan kualitas beras itu sangat perlu sekali ya, karena teknologi pemupukan yang harus diperbaiki dan kita membuat bernas gabahnya harus diperbaiki juga. Terus ini yang paling penting adalah waktu panen. Waktu panen juga kita harus tepat, jangan sampai masih hijau punuk terus panen. Terus setelah panen buru-buru dijemur, jangan sampai diarit udah 3 hari baru digebuk gitu ya. Jadi Nggak boleh gitu. nggak boleh. Jadi harus langsung buru-buru dijemur biar padi itu cepat hilang airnya. Jadi akan bagus nanti bernasnya atau penampilan berasnya gitu ya. Terus Pak ada pertanyaan lagi masalah pemupukan gitu. Bagaimana cara pemupukannya? Ya memang pupuk juga mempengaruhi kebernasan, kualitas beras, kualitas gabah sangat mempengaruhi ya. Pupuk juga harus seimbang antara urea, NPK, KCL dan TSP-nya harus seimbang. Jadi jangan sampai kita seperti makan sama nasi sama bala-bala aja atau gitu, jadi atau sama singkong. Jadi terlalu banyak unsur-unsur karbohidratnya. Ini padi juga begitu, sama perlu ada unsur-unsur yang dibutuhkan, meskipun unsurnya kecil tapi dibutuhkan banyak. Pupuknya harus seimbang, Seimbang. Masalahnya penyakit, banyak yang denggek di sini mah merah-merah gitu, itunya daunnya gitu. Iya, betul. Hama dan penyakit juga menentukan kualitas beras ya. Jadi terutama penyakit yang sangat menyerang adalah penyakit blas. Penyakit blas ya, kalau dengkek tadi itu ya dengkek itu blas. Pada dasarnya blas itu awalnya menyerang daun, bercak-bercak pada daun. Nanti dia tujuannya bukan ke daun, tujuannya ke malai atau ke bulir ya. Jadi namun sudah menyerang daun, nanti datang bulir dia akan menyerang tekuk punuk dan bulirnya. Jadi itu perlu diamankan. Itu blas diantaranya ya. Kita di sini memang ada kerjasama di kelompok ini dengan perusahaan pestisida ya, bukan obat. Kalau obat diminum untuk sembuh, kalau ini pestisida diminum untuk mati ya. Jadi ini hati-hati, ini pestisida, jangan sembarangan menggunakan. Jadi nanti kita bisa wawancara dengan pengguna pestisida di sini. Jadi blas itu sekarang membatasi produksi dan sangat mengurangi kualitas beras ya. Jadi blas itu akan merugikan petani lah pada dasarnya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Mudah-mudahan ya kedepannya padi Ikem sama Oci bisa bagus Ya, begitu Pak. syukurlah, mudah-mudahan petani oke. Ece mau nanya ya tentang
pengendalian Pengendalian hama hama. gitu, jenis obat apa yang harus digunakan yang Wah, bagus pestisida. gitu. Ya, pestisida yang bagus lah pokoknya begitu, biar padi ikem kayak padinya Pak Unang gitu, hebring. Penanggulangan hama atau penyakit. Nah, yang pertama di Sigenta itu ada yang namanya penanggulangan BLAS atau yang tadi diceritain. Iya. Nah, kalau dari Sigenta itu penggunaan BLAS menggunakan filia. Nah, jadi Iya. tapi penggunaan BLAS itu digunakan sebelum si penyakitnya ini datang gitu. Nah, penggunaannya ini diaplikasikan pada usia 15 hari sampai 30 hari gitu. Nah, selain mengendalikan penyakit BLAS, itu juga bisa memperkokoh batangnya gitu. Jadi nanti padinya sehat dan batangnya kokoh sampai akhir gitu. Kemudian yang satu lagi, selain BLAS yang sangat merugikan itu adalah hama ulat atau yang nantinya itu bakal jadi sundep atau beluk. Iya. Nah, ini juga dikendalikan dari awal sama di usia 15 sama 30. Nama produknya itu Pirtaco gitu. Pirtakol. Pirtaco. Pirtakol. Pirtakol. Nakol karena sirah ya benar. Nah, Pirtakol ya, Pak. ya, Pirtakol gitu. Pirtaco. Catat ke nah otak. Itu penyemprotan untuk usia 15 sama 2 hari cukup sama 2 obat. Itu Pilia sama Pirtaco. Oh, Pilia sama Pirtaco. Ya, Pilia mah kan udah nyebar ke semua. Pilia, Pilia. Ya, Pilia. semua orang udah pakai, tapi Pirtaco kan jarang. Nah, gitu. Pirtaconya. Jadi Pirtaco. di usia 15 sama 30 cukup 2 kali obat, yaitu Pilia sama Pirtaco. Ya, Gitu. Lah, tadi yang merah-merah itu apa obatnya sama Pilia atau Pirtaco? Sama enggak? Oh, Enggak sama gitu. nah kalau yang padinya merah itu Iya. beda penyakitnya, Bu. Jadi kalau beda penyakit tentu beda obat. Iya. Nah, biasanya kalau padi merah itu keluar di usia 45 ke atas. Iya. Nah, yang tadi 15 udah, 30 udah, nah di 45 itu menggunakan skor untuk mengendalikan padi, daun padi yang merah-merah itu gitu. Skor ya obatnya. Skor namanya. Or. Nah, ayo namanya padi urang teh pasti bagus juga Pak Unang karena tahu kan obat-obatnya tadi Udah diberi apa? pengarahan. Iya, ya, dari situ. Udah yang ngasih pengarahan ganteng bikin seger mata aja. Tadi kita besok bagus-bagus pokoknya. Kualitas padi beras Jampang bakal bagus kalau begini mah. Ya tuh Bapak kalau bisa mah biasa dikasih gratisan dulu gitu ikam teh biar bisa promo di sana sama tetangga gitu. Siap, nanti saya kasih 1 tangki ya, Bu. Oh, barang di kumahakeun ku. Suruh bandi si Bapak mah ikam di sana. Kalabakan meureun ocina ge. Sigenta, salam botol biru. Uce teh lihat tadi si Pak Unang teh bagus banget ya. Bagus banget gitu. Selain pupuknya NPK sama Poska, adakah nutrisi lain gitu ya yang dipakai gitu biar merata Nah, padinya kebetulan bagus semua? saya dari Tunas Agro Persada. Kebetulan padi Pak Unang ini memakai salah satu produk pupuk organik dari PT Tunas Agro Persada, yaitu namanya Amino Padi. Amino padi ya. Nah, dan ini Gromet. Ini disemprotkan dalam 1 tangki dicampur. Jadi kegunaannya nantinya untuk ke tanahnya subur, mengurangi residu pada pupuk kimianya, dan juga membuat padi bernas. Jadi selain pemakaian pupuk kimia, perlu juga pemakaian pupuk organik. Itu salah satunya dengan Amino Padi ini. Tunas Agro luar biasa.